Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Dewi. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi IPA kelas 9, yaitu tentang perkembangbiakan generatif. Yang pertama, kita masuk pengertian perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif itu adalah terjadi pada tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan ini merupakan suatu peristiwa jatuhnya serbuk sari atau sel kelamin jantan ke kepala putih atau sel kelamin betina. Biar lebih jelas lagi, kita perhatikan gambar struktur bunga. Pada struktur bunga dapat kamu lihat bahwa ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, dan dasar bunga. Kemudian kita lihat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae, yaitu yang pertama penyerbukan atau polinasi. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan ada 4 macam. Ada penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau getonogami, penyerbukan silang atau alagami, dan penyerbukan bastar atau hibridogami. Kemudian berdasarkan perantara ada beberapa macam. Yang pertama kita lihat anemogami atau penyerbukan yang disebabkan oleh angin. Kemudian yang kedua entomogami, yaitu penyerbukan yang disebabkan oleh serangga. Untuk yang ketiga yaitu ornitogami atau dikenal juga dengan istilah penyerbukan karena bantuan burung. Kemudian chiropterogami, yaitu penyerbukan karena bantuan kelelawar. Dan yang yaitu antropogami, disebut juga dengan penyerbukan buatan atau sengaja, yaitu penyerbukan karena bantuan manusia. Kita lihat lagi yang kedua yaitu pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan adalah peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Pada tumbuhan berbiji dikenal ada 2 macam pembuahan, yaitu pembuahan tunggal pada tumbuhan gimnospermae atau berbiji terbuka, dan pembuahan ganda yaitu pada angiospermae atau berbiji tertutup. Yang ketiga yaitu penyebaran biji. Penyebaran biji ini bisa dilakukan beberapa cara. Yang pertama anemokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan angin. Yang kedua yaitu hidrokori atau penyebaran biji dengan bantuan air. Zookori yaitu penyebaran biji dengan bantuan hewan. Untuk zookori terbagi 4 bagian, yaitu entomokori dengan serangga, chiropterokori dengan kelelawar, ornitokori burung, dan yang terakhir keempat mammokori atau mamalia. Kemudian penyebaran biji ini bisa juga dilakukan dengan cara antropokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan manusia. Yang keempat itu perkecambahan. Perkecambahan, biji yang masih belum tumbuh itu merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji. Dormansi itu adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat, dan berakhirnya masa dormansi biji ini ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru, yang peristiwa inilah yang disebut dengan tahap perkecambahan. Kemudian kita lihat perkembangan hidup tumbuhan angiospermae. Perkembangan hidup tumbuhan angiospermae dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putih yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putih. Inti sel yang generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi 2. 2 inti sel generatif itu akan berkembang menjadi 2 inti sel sperma. 1 inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari menuju bakal biji. 1 inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum, membentuk zigot atau calon individu baru, dan 1 inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperma atau cadangan makanan.
Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah, sehingga menyelubungi biji. Biji nantinya akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai, akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh dan berkembang menghasilkan bunga dan mengalami penyerbukan hingga berulang perkembangan yang serupa. Nah, itulah materi kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.